Dok, saya ini punya keluhan nyeri di tumit. Jadi kemungkinannya saya ini punya penyakit apa ya? Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya ingin menjawab pertanyaan dari para pasien saya yang memiliki keluhan nyeri di area tumit. Nah, mereka ini bingung sebenarnya mereka ini punya penyakit apa sih, dan mari kita kupas tuntas di dalam video YouTube kali ini. Nah, gejala nyeri tumit ini merupakan rasa sakit yang kita rasakan di area telapak kaki, dan biasanya itu terjadi di area lengkungan kaki dan sampai di daerah tumit kita. Nah, biasanya ada gejala yang paling umum ya, kalau misalnya kamu memiliki plantar fasciitis, yaitu gejalanya adalah tumit terasa seperti ditusuk-tusuk atau terasa berdenyut. Nah, kalau misalnya kamu punya Achilles tendinitis, itu rasa sakit tumitnya itu seperti ada sensasi terbakal atau uratnya terasa kencang. Nah, selain itu, teman-teman, biasanya gejala yang paling umum disertai adanya pembekakan tumit, tumit terasa lebih kaku, kaki tampak memerah, bunyi gemetar saat berjalan, dan sulit berjalan. Nah, di sini teman-teman, kita perlu tahu ya, kapan sebenarnya kita itu perlu mendapatkan pertolongan pertama, alias kapan sih kamu harus ke dokter keluarga. Nah, apabila kamu sudah minum obat pereda nyeri ya selama mungkin 2 hari atau 3 hari berturut-turut dan tidak mengalami perbaikan. Nah, selain itu teman-teman, yang kedua adalah nyeri tumit itu tiba-tiba saja signifikan nyeri sekali. Setelah itu ada juga nyeri tumit yang tidak mereda setelah ditangani 2-3 minggu setelah mendapatkan treatment dari dokter keluarga. Mungkin memang kamu harus merujukkan diri ke spesialis ya. Setelah itu juga ada tumit yang menjadi merah atau bengkak, serta ada mengalami gejala sulit berjalan karena rasa nyeri pada tumit. Teman-teman, kita akan menjabarkan beberapa kemungkinan ya yang bisa menyebabkan nyeri tumit. Yang pertama adalah plantar fasciitis. Plantar fasciitis ini adalah penyebab yang paling umum dan paling banyak diderita. Biasanya kondisi ini karena kita sering terlalu berlari, terlalu melompat, atau melakukan aktivitas olahraga yang berlebihan. Nah, ini terjadi pada jaringan yang merupakan penghubung antara tulang ligamen di telapak kaki kita. Nah, terus yang kedua adalah memar pada lemak tumit. Kondisi ini terjadi ketika kita tidak sengaja menginjak benda yang terlalu keras ya. Misalnya aja contohnya batu, besi, ataupun apapun itu. Akibatnya sehingga bantalan lemak yang ada di bagian tumit kita itu menjadi memar. Yang ketiga, penyebab yang paling sering adalah pengapuran tumit yang tadi seperti yang saya sebutkan adalah plantar fasciitis yang terjadi secara berulang dan berkepanjangan sehingga membentuk suatu pengapuran pada ligamen, dan biasanya ini kita sebut dengan yang namanya taji tumit. Yang keempat adalah Achilles tendinitis. Achilles tendinitis ini adalah peradangan di tendon Achilles kita, yaitu adalah urat besar yang berada di bagian pergelangan kaki yang menghubungkan antara tulang tumit dengan otot betis. Kondisi ini memang juga disebabkan karena kita juga olahraga. Nah, jadi sangat dibutuhkan ya teman-teman peregangan atau pemanasan sebelum kalian berolahraga. Setelah itu yang kelima adalah bursitis, adalah peradangan pada kantong sendi di sekitar tumit. Yang keenam adalah pembentukan osteofit, adalah pertumbuhan tulang baru yang dapat menonjol dan menekan jaringan tumit sehingga menyebabkan nyeri pada tumit. Osteofit ini biasanya teman-teman kita cek di mana kadar asam urat kita itu berapa. Karena biasanya kalau misalnya kemungkinan tinggi, biasanya kemungkinan terbentuknya osteofit ini semakin tinggi. Nah, gimana sih caranya kita sebagai tenaga medis ya untuk mendiagnosa
nyeri tumit ini. Nah, biasanya dokter itu akan melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat bagaimana kondisi kaki dari pasiennya. Biasanya akan diminta berjalan atau berdiri, bagaimana menentukan lokasi spesifik atau tempat nyeri yang spesifik. Selain itu juga akan memeriksa keadaan kondisi pasien pada saat menggunakan sepatu juga. Nah, apabila semua tahapan itu sudah terlewati, teman-teman, biasanya kita akan menganjurkan untuk melakukan yang namanya foto ronsen. Nah, tujuannya ini adalah untuk memperjelas atau menegakkan diagnosa, ya, di bagian mana sih sebenarnya kelainan itu terjadi. Nah, di sini kita akan belajar pengobatan apa yang paling tepat untuk nyeri tumit yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama adalah istirahatkan kaki dan angkat tumit ke posisi yang lebih tinggi dari dada ketika berbaring. Tujuannya apa? Supaya kakinya lebih rileks, lebih regang tentunya. Yang kedua adalah kompres dingin tumit selama 10-15 menit sebanyak 2 kali sehari. Biasanya ini kain dibalut dengan es batu ya teman-teman. Setelah itu yang ketiga adalah kenakan sepatu yang tidak sempit, jadi sesuai dengan ukurannya, nyaman dan memiliki hak yang rendah agar lebih nyaman digunakan sebagai bantalan tumit dalam sepatu. Jadi karena aktivitas fisik sehari-hari kita, kalau misalnya banyak yang mobile, pastikan pakai alas kaki yang nyaman. Yang keempat adalah jangan berjalan atau berdiri terlalu lama. Jadi istirahatkan kaki Anda setelah berjalan atau berdiri terlalu lama ya. Jadi perlu di menit-menit tertentu kita meregangkan semuanya. Yang kelima adalah balut area sekitar tumit dan pergelangan kaki dengan perban untuk menyangga tumit atau pergelangan kaki yang terasa sakit. Yang keenam adalah lakukan latihan peregangan secara perlahan dan teratur. Itu juga teman-teman kita bisa mengkonsultasikan secara spesifik ke fisioterapi. Tujuannya adalah untuk memperkuat otot dan jaringan kaki lainnya seperti ligamen dan tendon serta mencegah cedera kaki yang kemungkinan akan terjadi bertambah parah di masa depan. Selain itu, kita bisa juga minum obat-obatan yang seperti diresepkan oleh dokter, yaitu adalah anti nyeri dan anti radang. Dan kalau misalnya memang tingkatannya parah banget, kalian juga bisa akan menerima bentuk treatment berupa injeksi. Nah, tujuannya adalah tetap untuk mengurangi yang namanya peradangan, pembekaan ya, supaya nggak terlalu merah. Setelah itu, langkah yang terakhir adalah operasi. Meskipun operasi ini merupakan langkah yang sangat jarang sekali dianjurkan oleh dokter spesialis ortopedi tentunya teman-teman. Tetapi kalau memang ini sangat serius dan memang mengganggu mobilitas kita sehari-hari, mungkin juga bisa dipertimbangkan. Karena apa? Karena setiap tindakan itu pasti juga ada komplikasinya ya. Dan kalau misalnya komplikasi itu terjadi, bisa menyebabkan kita kesulitan mengalami pergerakan ya, contohnya bisa melangkah, berjalan atau melakukan kegiatan sehari-hari itu pasti akan mengalami hambatan. Nah, parahnya apabila kondisi ini terjadi teman-teman, itu dapat mengubah cara penderita berjalan. Jadi posisinya itu nggak bisa berjalan seperti orang normal, sehingga penderita bisa kehilangan keseimbangan, mudah terjatuh dan rentan untuk mengalami cedera yang lainnya. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau misalnya kakinya bermasalah, tiba-tiba mandi nih terus licin, kalian bisa juga kepleset di kamar mandi ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus pencegahan apa sih untuk supaya tidak mengalami yang namanya nyeri tumit? Yang pertama adalah menggunakan ukuran sepatu yang sesuai dengan ukurannya. Yang kedua adalah mengenakan sepatu yang sesuai dengan jenis olahraganya atau aktivitas yang dilakukan. Makanya kalau misalnya teman-teman ke tempat olahraga, ada kan sepatu khusus sepak bola mungkin, atau sepatu yang khusus untuk berlari ya, jadi macam-macam. Setelah itu yang ketiga adalah melakukan peregangan otot terlebih dahulu sebelum melakukan berolahraga. Yang keempat adalah menerapkan pola makan yang sehat dan mempertahankan berat badan yang ideal. Yang kelima adalah beristirahat saat merasa lelah atau saat terasa nyeri. Nah, jadi itu tips yang saya anjurkan untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini mengalami yang namanya nyeri tumit. Nah, apabila informasi ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan di-share tentunya teman-teman. Dan jangan lupa diklik notifikasi tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye-bye.